Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Kepada semua rekan mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pertemuan kita dengan tema Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Kajian kita diawali dengan mengemukakan suatu definisi atau pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut kaum mutakallimun, teolog atau ahli akliyah usuliyah, Al-Quran diartikan sebagai kalamullahi al-qadimi al-maktubi fi lawhil mahfudhi la sauta wala harfa. Bahwasanya kalam Allah itu adalah qadim, yang tertulis pada lauh mahfud tanpa suara dan tanpa huruf. Tujuannya atau capaian akhirnya Al-Quran untuk diimani atau diyakini. Ini berbeda dengan perspektif ahli syariah atau fuqaha ahli hukum Islam. Dalam perspektif fuqaha, Al-Quran diartikan sebagai kalamullahi al-munazzali ala Muhammadin ila akhirih. Karena kebanyakan fuqaha mendefinisikan Al-Quran awalnya hampir semuanya kalamullahi al-munazzali ala Muhammadin, tetapi dengan penyempurnaan yang berbeda-beda. Semisal Asy-Syaukani wafat 1834 Masehi mengartikan atau mendefinisikan Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir. Ini tertulis dalam mushaf. Ini berbeda dengan kaum teolog, tertulis dalam lauh mahfud. Namun ini seperti yang ada dan kita ketahui, Al-Quran yang tertulis dalam mushaf. Berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bentuk bahasa Arab. Sedangkan Abu Zahrah lebih simpel lagi, ya. Al-Quran didefinisikan sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif fuqaha ahli syariah, tujuan Al-Quran itu untuk diamalkan, sehingga lebih bersifat konkret, amali. Kemudian yang perlu dikaji setelah definisi, maka penting juga mengkaji tentang tujuan dan fungsi Al-Quran, orisinalitas, kemujizatan ibarah. Namun ini silakan dikaji bersama dosen lain dalam mata kuliah Ulumul Quran. Adapun kandungan Al-Quran itu setidaknya ada 3 disiplin. Pertama, kandungan hukum i'tiqadiyah atau tauhid, atau kalam atau teologi atau akliyah usuliyah.
yang semuanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam lingkup keimanan. Capaian akhir hukum ini, setelah mengkaji Al-Quran terkait dengan ayat-ayat keimanan itu, maka ada dua capaian akhirnya itu. Pertama, selamat. Kedua, celaka. Kalau beriman berarti selamat. Ya. Kalau tidak beriman berarti celaka. Ini berbeda dengan hukum yang mengatur hubungan antara sikap seorang anak dengan ibu bapaknya, atau lebih dikenal dengan hukum akhlak, atau diperhalus dikembangkan para ulama sufi ya, dengan ilmu tasawuf. Capaian ilmu tasawuf itu hanya sekitar baik dan buruk. Maka kajian di sini tidak sampai batas selamat dan celaka, namun ukuran atau standar baik dan buruk. Kalau seorang anak berbakti kepada orang tua, maka itu baik dan dapat pahala. Tapi kalau dia durhaka, ya buruk, mendapat dosa. Hukum yang ketiga itu hukum syariah. Jadi kandungan Al-Quran yang ketiga terkait dengan hukum syariah, yaitu seperangkat hukum yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, tuntutan berbuat, atau tuntutan untuk tidak berbuat, atau pilihan, takhir, atau dalam bentuk ketentuan. Hukum ini sifatnya amaliyah dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pasal yang rinci. Namun perlu kita ketahui capaian akhir pembelajaran hukum syariah itu ya seputar halal haram, ya, wajib, ya, sunnah, mubah, makruh, haram. Itulah tema-tema dalam hukum syariah. Adapun kandungan dalam syariah ini banyak, di antaranya adalah satu, hukum ahwalus syakhsiyah yang berkenaan dengan tata cara membangun rumah tangga. Ini seperti prodi kita, HK, hukum keluarga. Ya, bagaimana cara menikah, bagaimana cara bercerai, bagaimana cara mengasuh anak. Yang kedua, hukum madaniyah atau muamalah, yaitu hukum yang berhubungan dengan seseorang dengan orang lain dalam persoalan jual beli, gadai, berserikat, dan lainnya. Yang ketiga, hukum jinayah atau pidana, yaitu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana, semisal delik-delik pencurian, pembunuhan, serta hukum-hukum yang terkait. Keempat, hukum murafaat, yaitu hukum yang berhubungan dengan acara peradilan, semisal sumpah, saksi, atau tata cara melimpahkan berkas ke pengadilan. Yang kelima, hukum dusturiyah, hukum tata negara, hukum yang berkaitan antara manusia dengan lainnya dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, yaitu negara, semisal susunan pemerintahan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Yang keenam, hukum dauliyah,
atau hukum hubungan internasional HI, hukum yang berkaitan dengan hubungan diplomasi, perjanjian ekstradisi, politik kedaulatan, kebijakan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Yang ketujuh, hukum iqtisadiyah wa maliyah. Itu hukum yang mengatur antara sesama manusia dalam masalah tentang perpindahan harta karena adanya kejadian hukum, semisal waris, wasiat, ini tentang hukum perekonomian. Adapun yang terpenting dalam kajian ini sebagai tema utamanya adalah kebenaran Al-Quran. Ini perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran dari segi subut atau penetapan, ketetapannya atau periwayatan ayat, dari segi ini Al-Quran qat'i, pasti benar, mutlak kebenarannya. Ini berbeda ketika Al-Quran dari segi dilalah atau dilalati ayah, atau penunjukan ayat hukumnya. Dalam hal ini Al-Quran dari segi dilalah ayatnya ada kalanya pasti benar, itu mutlak, qat'i. Ada kalanya dugaan pasti benar atau dzanni. Kenapa Al-Quran bisa dzanni? Dugaan benar ini bukan karena pada teksnya, tetapi pemahaman manusia yang tidak sampai terhadap teks tersebut, sehingga kebenarannya bersifat dzanni. Ini semisal contoh, dilalah ayat yang qat'i itu sering terkait dengan keimanan, kemudian penciptaan, Genesis, atau ada juga dalam bidang syariah, semisal surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, pukullah masing-masing 100 kali pukulan. Ya. Ini ayat ini diterapkan pada pezina ghairu muhsan atau mereka yang lajang, baik laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan ayat ini, maka mereka yang melakukannya akan didera, dicambuk dengan jumlah 100 cambuk, tidak kurang dan tidak lebih. Karena dilalahnya ayat ini sudah jelas, menunjukkan hukumnya sudah jelas, tidak membutuhkan penafsiran, tidak membutuhkan takwil, tidak membutuhkan qarinah. Ya, ini pasti benar, mutlak. Ayat ini termasuk ayat yang muhkamat, ya, yang kehujahannya qat'i. Ini berbeda ayat yang lain yang memiliki dilalah dhanni, ya. Semisal surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya itu hendaklah beriddah selama 3 quru. 3 quru itu apa? Ini para ulama berbeda pendapat. Apa itu quru? Ini bisa berarti suci, tahir, bisa berarti tidak suci atau haid. Sehingga ayat ini memiliki makna ganda. Ketika ayat ini memiliki makna ganda, maka butuh qarinah untuk menjelaskan. Ya. Semisal menurut Al-Imam Abu Hanifah, makna quru adalah haid. Hal tersebut
berdasarkan hadis Nabi Muhammad tentang iddahnya seorang hamba sahaya. Talaqul amati thintani wa iddatuha haidatani. Bilangan talak perempuan sahaya itu adalah 2 kali dan iddahnya adalah 2 kali haid. Ini dalam kajian kemarin termasuk bayan nabawi. Jadi suatu ayat yang kurang jelas tersebut dijelaskan dengan hadis, karena fungsi hadis adalah menjelaskan ayat Al-Quran. Berbeda dengan Al-Imam Muhammad Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i yang memberikan arti lafadz kuru dengan keadaan suci. Asy-Syafi'i mengemukakan argumennya dengan berdasarkan surat At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, jika kamu ingin menceraikan istrimu, hendaklah kamu menceraikan atau ceraikanlah mereka pada waktu iddahnya. Iddah atau bilangan. Ini merujuk bahwasanya para ulama Sunni itu tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid, karena talak bagi wanita itu dalam keadaan suci. Maka 3 kali quru ini dipahami 3 kali suci. Dalam kajian sebelumnya ini termasuk